Halo sobat semuanya, jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto dari Bumi Mojopahit Channel, Mojokerto. Nah sobat semuanya, untuk di edisi video kali ini saya ingin mengajak kalian semuanya untuk melihat-lihat salah satu koleksi keris saya yang berdapur Nogo Keke. Nanti seperti apakah bentuknya? Untuk itu langsung saja kita akan lihat bersama. Nah sobat semuanya, ini adalah salah satu dapur keris yang cukup populer sekali ya. Karena apa? Karena banyak sekali juga ditemukan dan juga penggemarnya pun juga banyak. Dan rata-rata juga untuk bentuknya hampir-hampir mirip sobat. Nah, ini adalah koleksi pribadi saya yang berdapur. Ada yang bilang ini adalah Nogo Keke. Nah, ini dulu saya mendapatkannya untuk warangkanya sendiri. Warangka aslinya itu sudah pecah. Jadi sangat tidak layak sekali dipakaikan pada sebilah keris yang menurut saya sangat bagus dan juga sangat eksotik. Nah, coba kalian perhatikan, ini memakai warangka sunggingan sobat, dan ini iras, semuanya iras. Dan ini saya pasangkan waktu itu di daerah Yogyakarta. Tapi kalau untuk bentuknya ini memakai ladrang Surakarta. Ini bentuknya unik, kecil, imut, tapi untuk kerisnya sendiri termasuk kalau boleh dibilang ya keris-keris wingit gitu ya, mungkin kalau boleh saya bilang seperti itu. Nah, ini coba kalian perhatikan, kalau untuk warangkanya sendiri bisa dikatakan ini warangka yang imut. Rame sekali. Saya pun juga nggak menyangka kalau akhirnya jadinya warangkanya itu seperti ini sobat, karena waktu itu yang saya inginkan ke beliau, Mbah tolong saya dibuatkan warangka tapi dengan simbol Surya Majapahit di warangkanya. Nah, ini adalah simbol Majapahitnya. Nah, saya pun juga kaget setelah selesai karena sunggingannya ini kan memenuhi warangka, dan juga ada warna-warna pink seperti ini. Warna-warna yang apa ya, feminim kalau menurut saya, tapi nggak apa-apa karena sudah jadi, ya sudah, nggak apa-apa lah Mbah. Nah, ini sobat, nah mungkin memang kan ada yang bilang kalau keris-keris ini patrem itu kan konon katanya dulu diagem oleh, bisa dikatakan anak-anak kecil, anak bangsawan atau juga wanita tuh seperti itu. Makanya jadinya warangkanya kok ada ping-pingnya kayak gini nih. Nah, ini sobat. Ini yang pertama, lalu yang kedua saya juga punya. Nah, ini juga ini sobat. Ini pun juga sama. Ini pun juga teman-teman Tosan Aji bilangnya ini adalah Nogo Keke. Nah, ini kalau warangkanya kalau nggak salah dari kayu apa ya? Cemara Jawa atau apa ya? Saya lupa waktu itu, dikasih tahu oleh teman saya. Nah, dan ini pun juga waktu mendapatkannya ini dalam keadaan sangat kotor sekali. Jadi ini warangkanya warangka baru ini sobat. Nah, untuk foto ini, foto masih berkaratnya waktu itu saya dikasih tahu ini tuh foto pas berkaratnya, dan ini setelah diwarangi. Nah, setelah habis diwarangi lalu dikasih warangka seperti ini dengan model gayaman mana ini ya? Gayaman Yogyakarta. Coba kita akan lihat satu persatu bilahnya seperti apa sobat. Nah, ini adalah penampakan dari kerisnya. Nah, ini di sini semacam kayak apa ya? Kayak bukan singa, bukan, kayak anjing hutan atau serigala gitu ya. Nah, ini nanti kita akan membuka buku Nogo Keke itu definisinya seperti apa sih. Nah, coba kita akan amati dulu untuk yang koleksi ini dulu sobat. Nah, kalau yang pamornya ini menurut pribadi saya ini masuk di pamor rantai, karena ini bulatannya ini, nah terlihat nggak, bulatannya sangat besar-besar. Nah, ini dan juga bersambung, besar-besar, bulatnya besar-besar dan juga bersambung. Kalau bedanya dengan Benda Segodo itu dia memang sama
besar-besar, bulatannya besar-besar, cuma dia tidak bersambung. Nanti juga kita akan membuka buku biar kalian juga lebih tahu. Nah ini sobat, dan di bagian gonjonya ini berpamor emas kumambang. Nah ini koleksi ini sudah lama sekali ini saya koleksi sobat. Saya dapatnya juga sudah lama banget, dan saya koleksi juga sudah lama. Dan ini juga salah satu dari keris yang waktu itu saya sangat kepingin sekali punya keris seperti ini. Kalau seingat saya dulu pemiliknya menamakannya ini dengan Nogosri. Nah katanya seperti itu. Nah kalau di teman-teman Tosan Aji lainnya ada yang bilang ini Nogo Keke. Nah seperti apa kira-kira? Kalau saya pribadi waktu saya buka-buka di dapur Nogo itu ketemunya Nogo mana? Nogo Welang. Nah kan berbeda-beda. Nah terserah kalian menyebutnya apa. Bisa Nogo Keke silakan, ada yang Nogosri seperti pemiliknya dahulu silakan. Kalau ada yang punya buku dapur naga itu cuma bukunya kecil banget gitu waktu itu, tipis. Coba nanti kalau ketemu akan saya buka. Waktu itu saya buka dan ini masuk di ciri-ciri dari kayak Nogosri, Nogo Welang gitu. Nah kalau Nogo Keke sendiri sahabat, ini ada yang lurus dan juga ada yang luk 3 dan juga ada yang luk 5. Jadi penyebutannya kalau Nogo Keke disertai dengan jumlah luknya. Kalau Nogo Keke luk 3 berarti Nogo Keke luk 3. Itu seperti itu untuk penyebutannya menurut dari yang saya ketahui. Ini yang untuk koleksi pertama. Coba saya akan melihat saya akan mengeluarkan untuk yang koleksi yang kedua ini. Nah, ini coba. Nah, coba kita akan buka bersama. Nah, kalau yang ini berbentuknya jimatan. Nah, kalau kewingitannya kayaknya yang kecil ini lebih wingit daripada yang patem ini tadi sobat. Nah, daripada yang ini. Kalau dapur-dapur seperti ini, bentuk ricikan kayak seperti ini banyak dari teman-teman Tosan Aji menyebutnya dari estimasi tangguh, gersian gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, sama pun yang ini pun juga seperti itu. Nah, ini. Kalau yang ini bentuk pamornya sendiri kayaknya apa ya ini? Saya nggak tahu ini masuk dari pamor apa ini. Coba akan saya balik untuk kameranya biar kalian bisa leluasa untuk melihatnya. Nah, sobat semuanya, ini adalah definisi dari dapur Nogo Keke. Ini dari buku ensiklopedia keris. Nah, ini coba. Terkadang disebut Gono Keke, Singa Keke, atau Keke saja. Kebanyakan berupa dapur keris lurus dan jarang yang memakai luk. Nah, lalu panjang bilangnya sedang. Keris ini memakai gusen, odornya tebal sehingga permukaan bila itu ngikir sapi. Gandik keris ini diukir dengan bentuk serigala atau anjing hutan sedang melolong. Kaki depannya tegak, sedangkan kaki belakangnya ditekuk. Ricikan lainnya adalah tikel alis, rawean, gereneng, dan ribandan. Keris dapur Nogo Keke ini tergolong populer dan banyak penggemarnya. Walaupun pada dasarnya Nogo Keke merupakan keris lurus, dalam kenyataannya terdapat juga keris dapur Nogo Keke luk 3, luk 5, dan luk 7. Nah, ini. Itulah untuk menamai dapur keris yang demikian sebaiknya juga disertai keterangan mengenai jumlah luknya. Nah ini sobat. Kalau kalian melihat di sini kan nggak ada odo-odonya. Kalau menurut dari buku tadi ada odo-odonya. Kalau di sini nggak ada. Nah, kan juga seperti apa menyebutnya. Padahal ini kalau di dalam teman-teman Tosan Aji ini sangat populer, menamakannya adalah Nogo Keke. Karena kalau di sini ini seperti kayak badannya ini ya, badan ular gitu ya. Makanya disebut Nogo gitu. Nogo Keke. Nah, untuk pamornya sendiri akan kita buka di buku pamor. Coba akan saya buka ini. Nah, ini sobat. Nah, ini untuk pamor rantai. Nah,
Utama Pamor rantai ini adalah untuk menampung dan mengembangkan rezeki yang didapat, bisa mengurangi sifat boros tetapi bukan pelit, cocok untuk semua orang, baik digunakan berdagang atau berusaha. Bentuknya agak mirip Pamor melati rinonce, hanya bedanya pada bulatannya ada semacam gambar lubang. Nah ini. Nah kalau yang ini Pamor melati rinonce, nggak ada lubangnya, kalau ini ada berlubang. Nah dan juga kalau di sini kalian amati ada bersambungnya. Nah ini pun juga seperti itu. Bentar. Nah ini kan, ini ada bersambung ini seperti ini sobat. Nah bentuknya bulat-bulat, dia berlubang dan juga ada sambungannya. Nah ini kayak sambungan rantai gitu loh sobat. Nah, ini menurut pemahaman saya masuk di Pamor rantai. Kalau kita akan bandingkan dengan Pamor bendo segudo, coba akan saya cari mana ini bendo segudo. Nah ini sobat, ini adalah Pamor bendo segudo, bentuknya menyerupai bulatan menggumpal dari bawah ke atas. Tuahnya untuk jalan rezeki dan pergaulan serta ketentraman rumah tangga, tergolong tidak pemilih. Kalau yang ini dia tidak bersambung dan dia tidak ada bulatannya di tengah-tengahnya ini loh sobat, tidak bolong. Nah ini rapat ini ya, bulatan menggumpal. Nah, ini kalau ini kan enggak menggumpal, ini kan ada semacam di tengah bulatannya ini ada kosong. Nah kayak gini. Inilah mengapa saya lebih yakin kalau ini berpamor rantai daripada Pamor bendo segudo, karena bagi ada juga sebagian yang menyebutnya ini daripada susah-susah gitu, sudah kalau memang bulat-bulat seperti ini bendo segudo. Nah itu biar lebih tahu kalau bendo segudo dan juga Pamor rantai itu ada bedanya sobat. Nah ini. Nah kalau untuk yang satunya seperti ini sobat. Nah ini adalah penampakannya. Loh, ini ada matanya ternyata lah ya, saya baru tahu ini. Nah ini ada matanya. Dan untuk bilah kerisnya sendiri kayaknya lebih tua yang ini ya sobat ya. Keren sekali. Nah ini untuk apa ya, untuk bilahnya sendiri kayak ini, kayak merambut gitu ya. Apa mungkin ini pamornya Pamor merambut ya sobat ya, anu semuanya. Saya bakalan amati nih untuk bilahnya. Ini waktu ditemukan ini dalam keadaan sangat kotor sekali ini, dan ini habis diwarangi oleh pemilik dahulu. Nah ini. Nah sobat semuanya, akhirnya bukunya ini ketemu setelah saya cari tadi. Ini adalah kemarin yang saya jadikan sebuah referensi menamakannya ini. Nah ini kira-kira masuk di nama apa ya, namanya apa. Nah di sini ada tabel daftar keris dapur naga dan ciri hiasnya. Ini untuk judul bukunya adalah Nogo Sosro, legendaris keris siji dapur sewu. Nah ini sobat, coba. Nah ini di sini ada keterangannya nogo welang, luknya luk 7, nogo tanpa mahkota, petit tanpa sisik, biasanya berbentuk gambar Pamor. Nah ini dulu yang saya jadikan referensi. Ini kan luknya kan luk 7. Nah, coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, luknya 7. Dan untuk badannya ini tanpa sisik, tapi di dalam kurung. Nah ini keterangan dalam kurung, biasanya berbentuk gambar Pamor. Nah ini kan berbentuk gambar Pamor. Nah ini yang saya jadikan acuan waktu itu, menamakannya sebagai nogo welang. Kalau teman-teman tosan aji banyak yang menyebut seperti ini dengan nogo kikik gitu saja, biar lebih mudah. Nah kalau untuk yang pemilik dahulu menyebutnya ini dengan nama Nogo Sri, seingat saya itu. Nah, kalau saya pribadi, karena ini ada acuan buku dapur Nogo ini ada Nogo Welang luk 7. Nah, saya menamakannya ini Nogo Welang. Terserah bagi kalian menyebutnya ini Nogo Kikik silakan, Nogo Welang silakan, Nogo Sri juga silakan. Nah, dan ini adalah koleksi pribadi saya, untuk sementara masih
belum saya maharkan untuk yang ini, tapi kalau untuk yang nogok yang ini saya maharkan ini sobat. Nah, jika kalian ada yang berminat, silakan menghubungi nomor WA saya. Nah, demikian tadi sobat, kita sudah melihat bersama tentang salah satu dari koleksi pribadi saya. Nah, ini kalau boleh saya katakan ini adalah untuk warangkanya ini imut, tapi untuk kerisnya sendiri ini wingit. Nah, begitu saya menyebutnya. Semoga video ini bisa memberikan hiburan kepada kalian semuanya dan juga menjadikan sebuah referensi pengetahuan baru bagi kalian, khususnya bagi para pecinta tosan aji pemula. Apabila ada salah-salah kata atau kekurangan dalam saya menyampaikan di dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan salam dari bumi Mojopahit.